Gimana kabar kalian minggu ini? Aku harap kalian sehat selalu. Aku mau bawain tentang sikap yang sering kita lakuin, tapi endingnya kita nyesel sendiri. Atau sikap yang bikin kita greget sama diri sendiri. Pasti gak asing lah ya dengan kata sikap gak enakan. Aku yakin banyak yang dari kalian ngalamin hal ini. Mulai dari gak enak nolak ketika diminta tolong oleh seseorang. Biasanya ini terjadi sama orang yang gak bisa bilang tidak. Ini berarti kamu itu tipikal orang yang gak bisa tegas sama diri sendiri atau tegas terhadap orang lain. Ya kamu ngeyain aja karena kamu bingung kan? Kalau nolak nanti takut orangnya sakit hati atau tersinggung, ya kan? Contohnya, aku minta tolong dong, kamu kerjain yang ini ya, aku gak bisa soalnya. Kamu bisa kan ya buat yang ini? Kalau gitu kamu aja deh yang buat, kamu kan jago. Atau, kamu sibuk gak? Handle kerjaan yang ini dong, aku tunggu besok ya. Dan kadang begonya, kamu iya aja padahal kerjaan kamu atau tugas kamu tuh masih numpuk. Dan alasan kenapa kamu gak bisa nolak, gak bisa bilang tidak, pasti karena gak enak kalau ditolak. Kalau aku tolak, takutnya diomongin sama mereka. Tapi ujung-ujungnya, kamu juga yang susahan. Kamu ngerjain sendirian, kamu handle sendirian, kamu itu sendirian, dan kamu gak berani minta tolong ke orang lain dengan alasan gak enak, takut ngerepotin. Lucu banget gak sih? Dan kadang orang yang minta tolong justru malah gak tahu diri, ngemanfaatin kamu yang gampang disuruh ini itu. Rata-rata nih ya, orang yang gak enakan itu sadar kok, harusnya bilang tidak. Tapi karena udah terbiasa dan gak tegaan, jadinya sulit. Siapa yang rugi? Ya kamu lah. Kamu mau minta tolong juga gak enak, kamu mau protes gak enak, kamu mau nolak juga gak enak. Dan itu tuh membuat kamu berada di posisi kesulitan. Yang lebih nyebelinnya lagi nih ya, kamu itu harus bertanggung jawab atas sikap kamu yang gak enakan. Pernah gak sih kamu nangis gara-gara itu? Atau ngatain diri sendiri, bodoh, karena gak bisa nolak atau tegas? Ya aku nyesel banget, harusnya aku bilang enggak tadi. Ya udah kejadian, gimana dong? Mau gak mau ngelakuin hal tersebut kan, meskipun ada rasa penyesalan dan greget sama diri sendiri. Tapi menurut aku, ada hal konyol dari sikap gak enakan, yaitu kerugian. Kamu pernah gak sih beli sesuatu, entah itu barang, makanan, atau minuman, tapi itu salah? Dan kamu gak berani ngomong karena gak enak sama si mbak atau si masnya buat komplain. Kamu tahu yang kamu pesen itu salah, tapi kamu gak enak ngomongnya. Dan akhirnya kamu terima aja, bahkan beli lagi. Konyol banget gak sih? Rugi kan? Sikap gak enakan itu bisa merugikan kamu tahu. Ditambah kamunya diem aja dan gak protes. Ada yang lebih parah? Ada kok. Yaitu sikap gak enakan buat menegur perbuatan orang lain. Kayak apa sih? Kau pernah gak sih digalakin, dilicikin, atau diperlakukan semena-mena oleh seseorang, tapi kamunya diem aja karena kamu gak enak sama dia? Entah takutnya dia sakit hati, atau tersinggung kalau kamu speak up, ataupun menegurnya. Kamu dikomentarin tentang fisik, pekerjaan, atau apapun itu, tapi kamu diem aja. Kamu tahu kamu sakit hati dengan sikap atau ucapannya, kamu gak nyaman, kamu terganggu, kamu merasa banyak dibebanin, tapi kamu gak enak buat menegurnya, atau speak up lah tentang itu semua. Apa itu bakal jadi masalah? Iyalah, itu bakal jadi masalah buat kamu sendiri, bukan dia. Mungkin menurut dia itu fine-fine aja buat ngomong gitu, atau melakukan suatu hal yang membuat kamu tidak nyaman. Dan itu bakal terus terulang sampai kamu belum menegurnya. Entah itu bisa mengganggu konsentrasi kamu, menyakiti perasaan, atau mengganggu aktivitas keseharian kamu. Aku gak suka loh sama bercandaan kamu yang kemarin. Itu bikin aku sakit hati.
Lain kali jangan begitu ya. Kamu nggak boleh komentarin fisik orang cuma karena dia beda. Itu nggak baik. Kalau aku lagi belajar, jangan berisik ya. Itu ganggu banget buat konsentrasi aku. Kalau nyalain musik, jangan terlalu keras, takut ganggu sekitaran. Kata-kata tadi itu adalah sebuah teguran yang harusnya kamu utarakan saat kamu merasa nggak nyaman terhadap candaan berlebihan dari teman. Sakit hati dikomentarin terkait suatu hal, atau terganggu dengan hal yang dilakukan oleh orang sekitar kamu. Apakah menegur itu harus? Iya harus dong. Kalau posisinya kamu itu dirugikan. Itu artinya kamu menegaskan untuk tidak menormalisasikan hal tersebut. Tidak menormalisasikan bahwa fisik itu boleh dikomentari negatif, tidak membiarkan bahwa membuat lelucon yang berlebihan itu hal yang biasa, atau mewajarkan suatu hal yang membuat kita tidak nyaman oleh sekitaran. Dan hal ini sulit dilakukan oleh orang yang gak enakan. Gak enak menegur hal-hal tersebut yang jelas-jelas itu merugikan dan mengganggu diri kamu sendiri. Kamu itu harus tegas dan belajar untuk keluar dari zona gak enakan. Karena menurut aku pribadi, itu sangat merugikan kamu. Nggak salah kok kalau kamu menegur atau speak up. Yang salah justru kalau kamunya diem terus. Tapi kalau kamu belum bisa, aku saranin kamu menghindari atau menjaga jarak dengan seseorang yang membuat kamu terganggu dengan sikap dan ucapan dia. Dengan harapan, setidaknya kamu punya sedikit ruang nyaman sendirian. Karena jadi orang gak enakan itu capek loh. Capek sendirian masalahnya. Maka dari itu kamu harus belajar tegas dan berani menegur. Ketika kamu dibebankan suatu hal yang bukan tanggung jawab kamu harus nolak. Dan itu bukan berarti kamu jahat. Bukan berarti kamu tidak peduli. Bukan berarti kamu acuh. Tapi ada kalanya kamu harus memprioritaskan diri kamu dulu sebelum orang lain. Apakah nantinya kamu akan terbebani, kesulitan, atau tidak bisa menghandlenya sendirian? Jangan sampai kamu mengedepankan urusan lain sampai kamu lupa dengan urusan kamu sendiri. Begitu pula dengan hal yang membuat kamu tersinggung, risih, atau bahkan mengganggu privasi dari ucapan atau perilaku seseorang terhadap kamu. Jangan sungkan untuk menegur ya. Kamu boleh kok speak up atas apa yang kamu rasain, agar orang sekitaran kamu tuh paham atau sadar dengan hal tersebut. Harapannya, semoga di lain waktu mereka bisa mengerti dengan kondisi kamu. Dan terakhir, aku cuma mau bilang, coba untuk tegas sama diri kamu sendiri dan orang sekitaran. Jangan takut untuk bilang tidak. Itu demi kebaikan kamu sendiri, daripada ujungnya kamu kesusahan. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa tidur teratur, juga jaga pola makan. Kalian hebat, kalian keren, karena masih mau survive sampai hari ini meskipun sikap gak enakan masih melekat di diri kamu. Dan aku harap ya, ada sedikit perubahan di diri kamu untuk tegas terhadap orang lain. Oke, aku rasa cukup durasinya untuk hari ini. Aku harap kalian paham dan nangkep dengan apa yang aku bahas tadi. Mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang sopan atau menyinggung perasaan. Terakhir dari aku, gak enakan itu manusiawi kok. Tapi harus tahu tempatnya.